Suatu ketika, terbesit dalam benak iblis untuk menghilangkan status terlaknatnya. Pada saat itu ia pada masa Nabi Musa alaihi salam. Segera ia bergegas mendatangi Nabi Musa. Sampai pada akhirnya iblis bertemu Nabi Musa alaihi salam. Ia langsung menyampaikan hajatnya. Ia berkata, "Wahai Musa, jikalau engkau munajat kepada Allah, tolong tanyakan dan mintakan pada Allah bagaimana saya bisa diterima taubatnya." Nabi Musa pun menyanggupi niat baiknya. Akhirnya ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah, beliau menyampaikan keinginan si iblis untuk bertaubat. Beliau mengatakan pada Allah, "Ya Allah, iblis telah datang kepadaku untuk menyampaikan keinginannya bertaubat. Akankah engkau menerima taubatnya, dan bagaimanakah cara taubatnya?" Allah menjawab, "Wahai Musa, dalam ilmuku, iblis tidak akan bertaubat, namun aku tetaplah Tuhan yang Maha Pengampun, maka aku akan memberi kesempatan taubat padanya. Sampaikan pada iblis, apabila ia ingin bertaubat maka ia harus bersujud kepada Adam. Dahulu ia aku laknat karena membangkang perintahku untuk bersujud pada Adam." Akhirnya setelah Nabi Musa selesai munajat kepada Allah, beliau kembali ditemui iblis. Kemudian Nabi Musa pun menyampaikan firman Allah, "Wahai iblis, Allah akan menerima taubatmu jikalau dirimu mau bersujud kepada Nabi Adam." Mendengar perkataan Nabi Musa itu, iblis dengan angkuh dan sombongnya berlagak dan mengatakan kepadanya, "Wahai Musa, dahulu ketika Adam masih hidup pun aku enggan bersujud padanya, bagaimana mungkin aku akan bersujud padanya ketika ia telah mati?" Inilah sifat asli iblis. Kesombongannya tidak meluntur seiring perjalanan waktu. Iblis pun berlalu dari Nabi Musa yang sebenarnya sudah mau menjembataninya untuk bertaubat dan menghilangkan status terlaknatnya. Saudara-saudara yang budiman, dikisahkan dalam riwayat yang lain, setelah sampai waktu datangnya ajal iblis, ia diburu malaikat Israel untuk dicabut nyawanya. Mengetahui hal itu, iblis lari terbirit-birit menghindari malaikat Israel. Namun setelah ia tahu tidak mungkin bisa terhindar dari malaikat Israel, terbesit kembali dalam pikirannya untuk bertaubat dengan menuruti pesan Nabi Musa yang dahulu menasehatinya. Ia pun mendatangi makam Nabi Adam untuk bersujud padanya, sebagaimana dahulu Nabi Musa memberitahukan cara ia diterima taubatnya. Setelah sampai pada makam Nabi Adam, ia bersiap untuk bersimpuh padanya. Namun belum sampai ia bersujud, malaikat Israel sudah mendatanginya. Lalu beliau bertanya padanya, "Wahai iblis, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah ini makam Nabi Adam? Apakah kamu hendak bersujud padanya?" Setelah si iblis ketahuan hendak bersujud pada Nabi Adam yang telah berada di dalam kubur, gengsi dan sikap angkuhnya kembali muncul. Ia menjawab, "Hah, siapa pula yang mau bersujud pada Adam? Andai tahu ini kuburan Adam tak maulah aku datang ke sini." Malaikat Israel tidak memperdulikan ocehannya, dan tanpa basa-basi beliau langsung mengeksekusinya. Malaikat Israel mencabut nyawanya dengan cara yang paling kasar, dan si iblis pun tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sahabat-sahabat yang budiman, nampaknya kesombongan dan keangkuhan iblis tidak berhenti sampai di situ. Diceritakan dalam riwayat yang lain, bahwa nanti di akhirat ketika iblis sudah dimasukkan ke neraka, Allah akan mengangkatnya untuk dipertemukan dengan Nabi Adam. Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah sekarang kamu sudah mau bersujud pada Nabi Adam?" Ternyata iblis menjawab, "Tidak, saya tetap tidak mau bersujud pada Adam sampai kapanpun." Itulah dia, iblis, makhluk terlaknat yang melekat sifat sombong dan angkuhnya sampai kapanpun. Sahabat-sahabat yang budiman, di dalam diri manusia, terdapat bibit-bibit sifat baik dan buruk. Apabila dia senantiasa berbuat baik dan berusaha meningkatkan keimanan, maka sifat buruk akan terkikis dengan sendirinya, bahkan tidak dapat tumbuh lagi. Begitu pula sebaliknya, apabila sifat buruk selalu dibiarkan tumbuh kembang, maka akan semakin subur dan susah dilenyapkan. Lihatlah keagungan Allah dengan segala ciptaannya. Lihatlah begitu besarnya alam semesta. Kemudian lihatlah diri kita. Sungguh sangatlah kecil, hina, bodoh, miskin dan banyak sekali kekurangannya. Demikian, semoga Allah menunjukkan kepada kita jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin.